Saya orang Islam tidak suka dengan Habib Rizik. Saya orang Islam tidak suka dengan Abdul Somad. Saya orang Islam tidak suka dengan Yahya Waloni. Saya mau sarankan kepada ibu bapak, kalau antum sudah ada kebencian kepada ulama, kepada imam di masjid ini, kepada ustaz-ustaz yang ada di sini, antum kalau sudah ada kebencian sedikit saja, sudah, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan, jangan tanggung-tanggung, silakan antum keluar dari Islam, murtad saja sekalian, itu baru gentleman. Secara gentle, jangan menghina ulama tapi mengaku apa namanya iko? Apa namanya iko? Bukan munafik, bahasa Arab yang betul munafiq. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan, berhadir bersama-sama dengan kita pada saat ini musyawarah pimpinan kecamatan, atau yang saya dengar hadir tadi adalah Bapak Camat Kecamatan Pendarian Kotor, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, imam rawatib, panitia penyelenggara tabligh akbar, aparat TNI dan Polri, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam hari ini ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya masih dalam kondisi hidup dan bernapas. Kalau masih bernapas, kalau masih diberi usia, kalau masih diberi kekuatan oleh Allah, maka sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kaum mukmin, adalah mengutamakan afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. Saya dari perjalanan dari Jakarta ke Bukit Tinggi, ke Pekanbaru, sekarang ada di Provinsi Riau. Tadi malam menceramahkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan beberapa hadis di Masjid Al-Muhajirin, Pasir Pangarayan. Dan hari ini saya berada di Vietnam Selatan, di Masjid Al-Kharis. Jarak tempuhnya cukup menantang. Bukan persoalan jalannya, persoalannya saya mampir di satu masjid, Allahu Akbar, jatuh pada jam 18.33 Maret tadi. Betul. Saya mampir di situ jam 18.29. Pas di pertigaan di atas gunung sana. Saya azan, saya juga yang memimpin sholat. Jamaahnya, makmumnya, istri saya dan anak saya. Keadaan semacam ini adalah memberikan satu dorongan, motivasi kepada kita semua. Sadarlah bahwa kehidupan dunia ini tidak selama-lamanya ada. Saya bukan orang dari keturunan agama Islam. Saya dari satu nasab, dari satu silsilah. Secara studi antropologi budaya, provinsi kami adalah provinsi yang paling fanatis mempertahankan keyakinan musyrik, kafir, Kristen. Tapi oleh petunjuk hidayah dari Allah, membaca sabda kebenaran Allah, laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan
Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan kami memberikan petunjuk, memberikan jalan yang lurus kepada siapa yang dikehendaki. Persoalan hidayah ini bukan hidayah seperti membalik telapak tangan. Ada satu artikel yang baru saya baca. Seorang astronot Cina, kalau astronot Amerika sudah sering mendapat hidayah. Dari tahun 1967, Neil Armstrong, angkasawan pertama Amerika yang menembus bulan. Di atas bulan dia mendengar frekuensi suara dari bumi. Padahal dalam pandangan asumsi logika manusia tidak pernah ada dalam pandangan ilmiah suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari 5 kali, hayya lis shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat, marilah kita sembahyang, marilah kita menegakkan sholat. Bukan persoalan di orang baru masuk Islam. Saya sudah dari nenek moyang, tidak jadi ukuran, men. Ibu bapak duluan Islam, saya belakangan, tidak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah siapa yang sadar bahwa ini perintah dari Allah. Kepada siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tidak kata Allah kami ciptakan manusia dan jin kecuali sujud menyembah kepada Allah. Nah, kalau saya menekankan perihal solat, saya ini kalau ceramah nggak pernah pakai logika. Saya kalau ceramah selalu berdasarkan asumsi feeling. Kalau saya sudah menekankan tentang solat, sudah menunjukkan berarti di masjid ini banyak yang pemalas solat. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung tuh habis ceramah kita bakal pukul di luar situ. Menunjukkan bahwa memang di tempat beginilah. Bayangkan kami sholat maghrib, ada yang timbang-timbang buah apa itu? Buah sawit. Saya berdoa mudah-mudahan kejatuhan buah sawit di kepala pada waktu maghrib supaya tobat. Kejatuhnya Masya Allah. Antum tanam padi, rumput tidak ikut. Rumput ikut. Nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi ikut. Apalagi dalam situasi pandemik begini, isu tentang virus COVID-19. Ini kan satu pukulan berat dari setiap pergantian presiden dalam sebuah revolusi akhlak dan kepribadian makhluk manusia. Secara global kita sedang diserang oleh virus COVID-19, anak cucu daripada corona. Sadar kita, orang-orang bule, orang Amerika, orang yang ada di benua Eropa, orang ada yang di benua Australia, bahkan kemarin orang yang ada di Austria, negara Eropa, mayoritas konon penduduknya beragama Kristen, Ortodoks, Katolik. 500.000 orang Austria mengucapkan witness dan istogat buat Allah and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, perbiasakan kalau ada pendakwa menyebut nama Rasul, antum sambung. Ente ini kalau pejabat yang datang ke sini, Jokowi yang datang, cepat ente sambut. Kalau saya mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam situasi dan kondisi Indonesia yang begini sulit, kawan, ente mesti banyak meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum berdoa, tidak dijawab, tidak diijabah oleh Allah. Semuanya harus pakai nama Nabi kita Muhammad. Nggak akan tembus doa kita cuma sampai di plafon. Makanya kalau imam, pendakwa, mubaligh, ustadz, buya, kiai berdoa selalu dimulai dengan apa? Solawat kepada Nabi. Jangankan kita makhluk manusia, jangankan kita ini orang, Allah dan malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu
Baru kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan Rasul saja berselawat kepada Nabi. Ini bukan makhluk, apalagi kita. Ini persoalan bangsa ini makin hari makin sulit. Karena apa? Dunia Eropa, dunia Amerika, benua Australia, Asia, Afrika mencoba untuk menghapus Islam dari permukaan bumi. Ini virus ini nggak lain tujuannya membasmi Islam. Sholat sampai pakai tanda apa itu? Tanda iblis itu. X. Coba tanya imam di masjid ini, bagaimana kalau disuruh jadi imam? Apa komando imam? Saw sufufakum fa in yatasufa min tamami salat. Salat lurus rapatkan untuk menjaga kesempurnaan salat. Bagaimana kalau kaki sudah jarang? Kaki sudah lewat. Memang secara analogi filsafat dalam konteks kemampuan memahami syar'i, ada pernah saya salat di Batam. Ada anak muda tegur sama saya, Ustaz, rapat kaki. Kenapa kalau tidak rapat? Kalau tidak rapat setan lewat di sini. Saya bilang antum muka begini, dia bukan lewat di sini, dia lewat di bawah sini. Kecuali antum sholat begini ya. Tapi kalau sholat tarawih 23 rakaat dijepit begini, kos lampu sasaran. Ini orang hidup di tahun 70-an tahulah kalau kaos lampu. Pos lampu itu ada dua mereknya, 55 dan butterfly. Cap kupu-kupu. Buka kaki, rapatkan sok, rapatkan barisan untuk mengikat ukhuwah Islamiyah. Jadi nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Wahabi, nggak ada Banser, nggak ada Ansor, nggak ada Banserep, nggak ada FPI. Semua rata, semua adalah Muslim. Sengaja dipisahkan begini supaya umat Islam itu bercerai. Dan inilah sudah terjadi sekarang. Isu politik yang merebak di negara kita. Sesama Muslim saling menyakiti, sesama Muslim saling menyakiti, sesama Muslim saling menyerang, sesama Muslim bahkan saling membunuh. Sisa daripada berkah tahun 2020 kita jemput sekarang. Tahun 2021 berharap kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, turunkanlah nikmat-Mu pada tahun 2021, basmi dan angkatlah pandemik wabah virus COVID-19 supaya diangkat oleh Allah. Tapi bagaimana Allah akan mengangkat penyakit ini, virus ini, di dalam politik nasional demokrasi kita saja berantakan. Bahkan mohon maaf, ini COVID ini sudah jadi alat politik. Betul apa betul? Siapa yang pro pemerintah aman. Siapa yang pro pemerintah aman. Yang anti pemerintah disikat. Habib Rizik dipersoalkan. Ini sidang terakhir hari ini. Tapi anaknya pejabat, anaknya presiden Gibran aman. Nah inilah ketidakadilan yang sedang berlangsung, dipertontonkan di hadapan Allah dan seperti magnet mengundang ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Baru memasuki Januari tanggal 9 kemarin Sriwijaya Air jatuh di perairan Pulau Seribu. Ini baru ujian, baru perlahan Allah nyatakan. Masih ada lagi ke sana. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bu, anak mau tanya sama ente dulu. Antum pilih. Ini bapak-bapak jangan bicara, saya mau coba nih ibu-ibu. Antum suka suami yang gajinya besar, pendapatannya besar, seorang pejabat, punya fasilitas apapun, segala sesuatu dibutuhkan pasti ada, tapi rumah tangganya ribut. Atau suami yang gajinya pas-pasan, hanya suka tukang petani yang apa itu, petani sawit and karet di hutan sana, pendapatannya kecil, bukan pemilik sawit, bukan pemilik lahan, buruk panggul, pikul sawit. Tapi kehidupan rumah tangganya dihiasi dengan nilai-nilai keislaman, aman dan tidak pernah bertengkar.
Mana yang antum pilih? Yang kaya raya tadi ribut atau yang sederhana tapi aman? Tanya kepada apa itu? Bukan. Yang paling tahu persoalan rumah tangga ini adalah perasaan para ibu-ibu. Urusan yang begini mereka paling kritis. Dia akan memilih pasangan yang sederhana tapi di dalamnya diwarnai dengan nilai-nilai ibadah. Daripada gaji besar ribut terus. Apalagi Indonesia sekarang, innalillahi, anggaran pendapatan belanja negara sudah habis kas negara kita kalau antum mau tahu. Ini bukan cuma resesi, depresi. Belum ada COVID saja memang ekonomi Indonesia ambruk. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi yang mayoritas Muslim suka berkelahi. Orang kafir dan iblis tepuk tangan, lihat cara berkehidupan kita, cara beriman kita, cara keberagamaan kita. Saya ini bekas dari kafir, walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabiya millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak senang sampai kalian ikut agama mereka. Ikut agama mereka itu bukan berarti pindah murtad, bukan. Perilaku, akhlak dan moral kita sama dengan kafir. Kafir sudah menang. Sekali lagi, bukan berarti kita pindah agama. Dari Islam masuk Kristen, murtad, bukan. Dari Islam masuk Buddha, dari Islam masuk Hindu, dari Islam masuk Konghucu, dari Islam masuk Protestan, dari Islam masuk Katolik, masuk Prosetan, bukan. Cara kehidupan kita yang sudah menyimpang dari akhlak Islami, itu kafir sudah menang. Bagaimana program mereka? Rusak generasi Muslim. Ingat kita di penghujung tahun 2020, 6 pemuda sampai hari ini masih disidangkan. Hati-hati ibu bapak. Siapa mau tahu nih 6 pemuda ini? Orang-orang yang mungkin nantinya jadi pejabat di tahun-tahun depan. Barangkali akan jadi bupati, barangkali akan jadi wali kota, barangkali akan jadi gubernur, asal jangan gubernur Riau. Kenapa? Kalau setiap pergantian gubernur Riau selalu ke pesantren alias penjara. Betul apa betul? Iya apa iya? Bukan saya ngomong bohong nih. Itu banyak, setiap pergantian gubernur pasti mondok, pasti ke pesantren. Siapa mau tahu masa depan 6 orang anak muda ini di kemudian hari menjadi manusia yang berguna bagi bangsa negara, terutama tegaknya Islam di masa datang. The backbone Muslim to the future, regeneration Muslim to the future. Generasi Muslim tulang punggung negara di masa akan datang sudah tewas, sudah mati. Ini akibat politik 1-2 orang jenderal, akibat politik 1-2 orang menteri, akibat politik 1-2 orang politikus mengorbankan masyarakat yang begini baik. Itulah sebabnya saya selalu mengulang-ulang, kita yang hidup di daerah, apalagi di desa begini, di ujung Vietnam Selatan begini, bekas daerah jajahan Amerika, Vietcong, kita jangan mau diadu domba dengan isu-isu politik. Ada upaya. Ini yang bermain ini bukan Pak Jokowi, bukan TNI dan Polri, bukan. Saya tahu persis bagaimana reaksi politik sehingga timbul aksi di masyarakat. Tahu persis. Di samping saya memahami isi Al-Quran, saya juga pahami bagaimana perjalanan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbentang luas dalam hamparan sejarah-sejarah perjalanan, pertarungan, perjuangan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama yang menjadi founding fathers, pendiri negara ini. Ini politik 1-2 orang yang dimotori, yang didorong oleh 9 iblis dari Cina, Taipan. Lalu kita diadu domba, sama-sama Muslim. Hanya karena jabatan, hanya karena pangkat, hanya karena harta, hanya karena kedudukan, kendati mengorbankan, menumpahkan darah saudara Nah ini
Di Pekanbaru ada jemaah ditanya sama saya, anak muda, Ustadz, ini polisi tentara ini saya lihat-lihat, sepertinya pro sama pemerintahan rezim Jokowi ini. Kata orang Arab, man soma tanaj, kata orang Arab, cup. Kalau tidak tahu antum diam. Apalagi ente masih muda begini, jangan sok-sok tahu. Kuliah saja belum tamat, sekolah pintar-pintar mencapai ranking dalam prestasi akademik. Antum tahu nggak? Siapapun presiden, baik yang sekarang Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, atau nanti Gatot dan Anies Baswedan, udah jelas. Itu cuma satu yang amin. Pak Camat, hati-hati Pak Camat, jangan-jangan digeser lagi. Ini Pak Camat yang datang ini Ustadz radikal. Siapapun presiden, entah Joko Widodo, Ma'ruf Amin, atau nanti Gatot dan Anies, tentara dan polisi pasti tunduk dan dengar kepada presiden. Bukan mereka cinta rezim ini, tidak. Antum jangan salah. Intinya, antum dan seluruh masyarakat Muslim jangan mau diadu domba dengan aparat. Ada saudara kita aparat, ada kakak kita tentara, ada tetangga kita polisi, ada om kita polisi, ada adik kita polisi, ada kakak kita polisi. Mau diadu? Yang bermain ini adalah komunis PKI. Ini kejadian keadaan Indonesia ini sama dengan tahun 1948. Sama, karena yang diserang adalah tokoh-tokoh agama, ulama Islam. Itu yang jadi sasaran. Di Pariaman kemarin, masjid dirobek-robek 40 Al-Quran. Viral itu. Syekh Ali Jaber di Lampung ditikam, ditusuk. Di Jawa Barat ada kiai yang meninggal dunia. Di Jawa Timur juga begitu. Bahkan baru 2 hari lalu pesantren Muhammadiyah yang ada di Lamongan dibakar. Siapa punya kerjaan yang begini? Bukan orang beragama, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Orang yang tidak beragama, komunis. Dia bisa ngaku Islam, dia bisa ngaku Kristen, dia bisa ngaku Buddha, dia bisa ngaku Hindu. Hati-hati, jaga persatuan ini. Saya mulai tahu dalam sebuah temuan pemikiran secara faktual di lapangan. Saya tahu bahwa ini kerja komunis begini. Waktu Syekh Ali Jaber ditikam di Lampung, sebelumnya ada Menteri Agama yang berkomentar tentang good looking, terlihat baik. Katanya anak-anak kita, anak cucu kita yang hafiz Quran itu calon-calon teroris. Kemudian selang beberapa hari Syekh Ali Jaber ditusuk. Syekh Ali Jaber adalah tokoh agama, ulama kita dari Madinah, identik dengan hafiz Quran, identik dengan anak-anak kecil, anak cucu kita. Belum lama itu Menteri Agama menyampaikan statement bahwa anak-anak yang hafiz Quran tidak menutup kemungkinan jadi calon teroris. Ini musuh kita yang ada di sekitar masyarakat Indonesia yang saya bilang tadi komunis, dia dengar, dia intip. Dia sengaja tusuk, bermain suruh orang tusuk Ali Jaber supaya kita tuduh pemerintah. Paham kira-kira nih politik ini? Bukan pemerintah, bukan Presiden Joko Widodo. Dia pemegang tampuk kekuasaan, dia punya hak prerogatif. Tetapi kita masyarakat sebagai tokoh agama, sebagai mubalik, harus pandai membaca jejak politik, realitas politik di masyarakat. Bukankah kita datang di sini untuk menenteramkan? Bukankah saya datang di sini di Masjid Al-Khalis untuk pulang saya dari sini, tetapi tertanam keberkahan Allah di tempat ini. Siapa mau tahu yang kecil-kecil begini, yang 20-30 tahun ke depan, sudah next time, di waktu yang akan datang, insya Allah akan jadi camat, akan jadi bupati, akan jadi jenderal, akan jadi menteri. Insya Allah bisa juga jadi Joko Widodo itu orang kampung, wong deso. Tidak ada yang sangka beliau jadi
presiden. Nah, disinilah keberkahan dakwah itu. Bukan datang ke sini, mau dengar bagaimana Ustadz Yahya dari kafir masuk Islam. Sudahlah, lihat di YouTube saja banyak itu. Yang perlu saat ini adalah bagaimana kita umat Islam ini bersatu. Saya jadi heran, saya masuk Islam dengan pengorbanan, dicaci maki, difitnah, dihina habis-habisan oleh kafir. Tetap setia mempertahankan nilai-nilai ketauhidan Islam. 11 Oktober 2006 Pak Camat, saya, istri dan 3 orang anak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang tanya sama saya, kenapa Pak Yahya masuk Islam? Kalau yang tanya sama saya orang awam di Masjid Al-Kholis, kok bisa masuk Islam Ustaz? Saya juga nggak tahu kok bisa. Bagaimana caranya bisa masuk Islam? Saya jawab, Tuhan saya di Israel namanya Yeshua Hamashiach, di Yunani namanya Yesus Kristus, di Eropa namanya The Christ Jesus, di Indonesia namanya Yesus Kristus. Saya khawatir tahun depan dia namanya berubah menjadi Maradona. Maka saya masuk Islam. Nabi Muhammad dari Arab Saudi, dari Mekah sampai ke Indonesia, sampai ke Amerika tidak berubah. Ada nggak pernah di Alkitab, di dalam Al-Quran dituliskan Nabi Muhammad berubah menjadi Joni? Ada nggak? Nggak pernah berubah. Orang Islam saja yang malu pakai Muhammad. Saya Pak Camat di akte kelahiran, di ijazah saya, nama saya di Kristen itu Pendeta Yopi Yahya Waloni. Yopi saya buang karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Yopi saya buang, saya robah ganti Muhammad. Kita orang Islam nama Muhammad malu. Tinggal di Eropa, tinggal di Jakarta, robah nama menjadi siapa? Charles Bronson, Cristiano Ronaldo. Sering nonton bola, bertetangga dengan kafir, merubah nama menjadi nama kafir. Malu pakai nama Islam. Identitas kita inilah sebagai orang beriman yang perlu kita banggakan. Di hari-hari terakhir ini saya lihat tipis kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada para nabi, kecintaan para ulama kepada habaib semakin tipis. Coba nonton tuh apa ini? Ini beberapa tiang-tiang ini. Ini sebentar keluar di YouTube ini. Ini orang-orang bisnis semua ini. Dia tidak mau kerjasama dengan saya. Habis itu dia lempar ke publik. Setelah dia lempar ke publik, ada nggak deh netizen yang ngomong? Ada. Saya orang Islam tidak suka dengan Habib Rizik. Saya orang Islam tidak suka dengan Abdul Somad. Saya orang Islam tidak suka dengan Yahya Waloni. Saya mau sarankan kepada ibu bapak, kalau antum sudah ada kebencian kepada ulama, kepada imam di masjid ini, kepada ustadz-ustadz yang ada di sini, antum kalau sudah ada kebencian sedikit saja, sudah, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan, jangan tanggung-tanggung, silakan antum keluar dari Islam, murtad saja sekalian, itu baru gentleman. Secara gentle, jangan menghina ulama tapi mengaku apa namanya iko? Apa namanya iko? Bukan munafik, bahasa Arab yang betul munafiq. Enggak, itu bahasa Arab. Tahulah mbok, banyak orang Awak sini. Awak ini orang Manado. Bahasa aslinya adalah munafiq. Pada waktu menjawab, Masya Allah, jilat sana, jilat sini, kendati bapak senang. Nah itu. Ini yang terjadi di negara kita. Bisik di telinga Jokowi. Ini harus disikat Pak. Ini jangan dipelihara. Abu Jongos, Abu Sandal. Tidak mungkin Habib Rizik melanggar hukum negara. Tidak mungkin omong kosong, mustahil. Ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada buya yang melanggar hukum negara. Sedangkan hukum Allah yang begini keras, dia tidak langgar, apalagi cuma hukum negara. Lalu bagaimana Ustadz dengan teroris? Teroris itu tidak ada hubungan dengan agama
Islam. Mau dia ISIS, OSIS, USUS, SS, tidak ada catatan hubungan teroris dengan membunuh orang dalam Islam tak boleh. Semut aja lewat nggak boleh dibunuh. Saya inilah dulu masih pendeta. Saya sering bilang kalau ketemu orang Islam, kurang ajar sekali saya ini. Orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Taplak meja begini. Orang Islam pakai gamis, saya bilang kain pintu, gorden. Orang Islam berjenggot, saya tuduh teroris. Kok bisa-bisanya saya masuk Islam? Istri saya sampai heran, bisa-bisanya kamu masuk Islam. Karena istri saya memang pertama kali nggak mau masuk Islam. Kendati pilihannya cerai. Saya katakan kalau cerai, saya akan ke Pulau Jawa cari wanita pedangdut muda, saya kawin. Dia takut, terpaksa ikut. Jadi masuk Islam jangan cuma mau kawin. Sebentar ibu bapak, saya minum Bodrex dulu. Bismillah. Selama saya Islam, obat saya cuma Bodrex. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu saya sudah tidak punya duit lagi. Kalau sudah minum Bodrex begini, insya Allah penyakit apapun sudah sehat saya. Tadi turun dari mobil saya agak demam. Demam-demam biasalah. Tapi kalau sudah lihat semangat jemaah begini dan sound sistemnya bagus, tidak ada penyakit itu. Bagi orang beriman gak ada begitu-gitu. 14 tahun, mau 15 tahun saya berdakwah keliling Indonesia. Makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur apalagi. Bertiga sama bini anak. Gak pernah tuh berangkat ke rumah sakit kena COVID, gak pernah. Sakit paling ya itulah. Seperti tadi siang kena hujan. Dakwah sehari berapa kali, nggak ada rasa sakit badan. Dulu masih kafir, sedikit-sedikit ke rumah sakit. Heran saya setelah Islam, Allahu Akbar. Saya sambil bilang sama istri saya di jalan, menempuh perjalanan ribuan kilometer kita keliling Indonesia. Dari Jakarta kita bawa mobil sampai di desa-desa begini, masya Allah. Kok bisanya kita dua sampai sekarang sehat, kawan? Istri bilang, iya pak ya, kalau orang lain sudah lewat. Ada dokter tetangga saya di Jakarta, di Cibubur. Dia bilang, Ustaz, saya gak percaya ini, hampir mustahil. Saya gak percaya. Antum baru kemarin ke Medan, ke Aceh, balik lagi ke Sumatera. Di mana sekarang? Saya sekarang di Rohul. Wah, saya tahu saya pernah praktik di Rohul itu, kata dia. Beliau orang Palembang, Wong Kito Galo. Saya pernah praktek di Rohul Ustaz. Jauh itu dari kota Pekanbaru. Saya bilang memang jauh. Alhamdulillah, kami sekarang di sini. Di desa mana? Saya bilang tadi malam di Pasir Pengarayan. Wah, itu tambah jauh lagi. Kemarin antum dari Medan, ini sudah ke sana lagi. Bayangkan secara logika, sebenarnya sudah down, sudah masuk rumah sakit, sudah sakit berat. Pertanyaan saya ini, kenapa nih pejabat-pejabat gaji besar, tidur teratur, setiap ada rapat di hotel berbintang mewah, kok bisa-bisanya berangkat ke Singapura? Kentut pun ke Singapura, apalagi berak. Kentut saja susah, apalagi berak. Ini yang disebut dalam hadis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yaday Allah taala hatta yus'alu an arba'ati asar. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun akan ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan. Yang ketiga, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu untuk apa kau gunakan. Gonjang-ganjing politik yang ribut begini ini, kacau begini. Karena apa? Indonesia bukan kekurangan orang pintar, bukan kekurangan orang berilmu, tapi kekurangan orang jujur yang tidak amanah untuk mengelola negara.
Dikasih jadi menteri, ditambah kabinet menteri lobster dan menteri ban. Nggak, kabinet Jokowi ini kan sudah 2 periode. Ada kabinet baru sekarang, menteri kabinet lobster dan kabinet menteri bansos. Masyarakat lagi susah makan, masyarakat lagi menderita dengan virus. Dihantam tuang bansos, bukan main-main jumlahnya, sampai berbau triliunan. Amanah atau tidak? Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terasa betul di era kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Lalu persoalan Islamnya bagaimana Ustaz? Persoalan Islamnya karena rajal yang di samping Jokowi ini dari kiai berubah jadi pejabat. Dari kiai jadi pejabat. Makanya di sini kalau ada ulama, jangan nanti ada yang ostok-ostok, ada masyarakat dorong, Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz jadi Bupati Rohul. Jangan Ustadz. Antum kalau buya saja. Kalau kiai saja. Tidak usah berubah warna. Seperti bunglon, seperti gurita. Di batu putih-putih, batu merah-merah, batu hijau-hijau. Kalau Ustadz saja. Sampai masuk liang kubur, tetap Ustadz. Mengurus dunia ini, kiwamut dunia biar baati asa. Tertib dunia ini bergantung pada ilmi ulama, ilmu para ulama, biadlil umaro, adilnya pemerintah, bisakawatil agniya, kedermawanan orang kaya, dan yang keempat bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Aman dunia ini. Nah sekarang ulama-ulama berlomba-lomba jadi pejabat. Apa kesalahan Habib Rizik? Habib Rizik tidak pernah merampok uang negara. Habib Rizik tidak pernah mencuri. Habib Rizik tidak pernah mengambil hak orang lain. Seperti para politikus, seperti para menteri, semuanya garong, maling uang bansos. Habib Rizik tidak. Habib Rizik dimusuhi karena mau disogok. Jumlahnya triliunan, beliau tolak. Videonya lengkap itu ada beredar. Itu persoalannya. Inilah harga diri umat Islam. Inilah harga diri ulama. Nggak mau kerjasama dengan kebatilan, disikat. Dan kami para ustadz ini, jangankan antum penjara, antum tembak mati, itu yang kami cari-cari. Godawatun fisabilillahi, aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Antum kalau cuma pikir-pikir dunia, itu yang ada. Karena ditolak, karena tidak mau, akhirnya dicari kesalahannya sampai dapat. Jadi beban yang Habibana pikul ini, ibu bapak saudaraku, bukan persoalan FPI. Persoalannya adalah Habib tidak mau bergabung dengan kebatilan. Saya bukan orang FPI ya. Jangankan FPI, NU saja bukan, Muhammadiyah saya bukan. Saya tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Saya menegakkan Islam supaya umat Islam ini bersatu, kafir masuk Islam, Muslim bertambah kuat dalam akidah Islamiyah. Ini sekarang lagi persoalannya. Kalau Habib sudah tenggelam, Habib sudah dipenjara, Habib sudah nggak ada lagi. Kasihan. Hanya antum-antum begini. Sedangkan yang paling jago saja sudah disimpan, apalagi cuma jamaah. Sekelas Ma'ruf Amin saja cuma ditawari jadi wapres linglung. Apalagi cuma ente begini. Allahu Akbar. Tanya tuh kisah komunis yang ada di Jawa itu. Asik-asik Pak Camat sholat subuh berjamaah. Saf belakang sudah siap dengan samurai. Putus batang leher antum. Ini kita mesti camkan dengan baik. Negara kita ini sudah tidak ada wibawa lagi ulama. Semua diblokir. Ceramah di sini nggak boleh. Kemarin di Pekanbaru saya ceramah. Ini ada tim, ini anak-anak. Tanya mereka, Ustadz, kalau boleh Ustadz ceramah jangan singgung-singgung pemerintah. Oh nggak bisa, kalau saya nggak bisa di stop. Kendati pun kau taruh laras panjang di mulut saya ini, saya tidak akan berhenti. Banyak sekali orang yang sekarang ini menunggu kapan kebangkitan Islam. Kalau kita berdiam, as-sakata anil haqi,
syaitonun akros. Itu Nabi SAW hadisnya, barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka mereka adalah setan yang bisu. As-sakata anil haqi syaitonun akros. Jadi kalau kita orang Islam melihat kebatilan kita diam, Allahu Akbar, kita adalah golongan setan yang bisu. Tidak bisa berbuat apa-apa bagi Islam, hanya mau menampas dan mengambil buah. Islam itu kan seperti pohon, dia tertancap di tanah yang subur, dia bertumbuh dengan buah yang baik. Ada yang cuma mengambil buah dan memakan manisnya Islam, ada juga yang menanam dan merawat pohon Islam itu sampai dia meninggal dunia. Artinya apa? Sederhana saya mau tanya. Ini kan ada kepala desa, ada camat. Bapak jadi camat, kira-kira ada berdoa enggak Pak minta kepada Allah? Kebesaran diri kita, derajat, pangkat dan jabatan kita karena ridho dari Allah. Kita minta atau tidak itu? Orang tua minta atau tidak? Semua pejabat Muslim meminta doa kepada Allah. Lalu dia ikhtiar datang ke masjid, mengatakan, tolong ini nomor urut saya, pilih saya. Tanya kepada camat, beliau jadi camat karena doa kepada Allah. Setelah jadi pejabat, kita lupa bahwa keberkahan kita, rezeki, pangkat dan jabatan kita karena doa. Ini keadaan Islam yang terjadi saat ini. Gonjang-ganjing politik. Di sini nggak terasa karena di desa. Kalau ibu bapak ke Jakarta, bahkan sudah ada sweeping, pakai peci putih, pakai baju putih, di sweeping. Coba-coba saja ke Jakarta sekarang. Memang saya dari awal, saya nggak pernah pakai masker begini Pak. Biar baku mati kita, saya nggak bakal pakai. Saya sejak dari corona awal sampai sekarang, kami suami istri, kami tidak pernah menggunakan apa itu. Bukan, kalau di masjid begini nikop. Saya tidak pernah pakai masker, ini prinsip yang saya pegang. Kenapa? Kita umat Islam tidak diajari takabur, tetapi saya tahu persis bagaimana virus corona itu. Adalah lapisan atmosfera matahari, lapisan tipis matahari. Itu corona yang diambil oleh China dan Amerika, dijadikan sebagai senjata biologis, bocor, tersebar ke seluruh dunia. Dan ini adalah siasat WHO, World Health Organization, bekerja sama dengan mafia Amerika. Sekarang jadi bisnis. Sekali suntik vaksin bayar. Jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik. Nggak percaya protokol kesehatan itu cuma kamuflase. Yang betul-betul sebenarnya adalah bisnis. Nonton televisi, baru datang Sinovac, vaksin yang akan memvaksin 15 juta masyarakat Indonesia. Di pesantren kemarin, setelah pakai vaksin, anak-anak santri roboh sakit. Bukan berarti saya mempengaruhi bapak ibu. Tidak, saya tidak mempengaruhi. Ibu bapak jangan coba-coba ikuti apa yang saya bilang. Kalau saya tidak pakai masker, kalau saya tidak takut dengan corona, ibu bapak jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Karena yang begini hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Ente bukan ahli. Corona, COVID-19, apalagi nanti akan datang, tidak lebih bahaya daripada SARS dan apa yang di Mekah dulu, virus yang dari onta, antraks. Itu lebih bahaya daripada COVID-19. COVID-19 ini adalah lapisan tipis matahari. Corona itu lapisan tipis matahari dalam studi atmosfera antariksa. Jadi untuk melawannya sederhana. Nggak perlu pakai vaksin. Berjemur setengah 10 pagi. Pakai, kalau nggak tahan mata kita, pakai kacamata ribbon. Tengok ke matahari. Keluar corona itu. Mati dengan sendirinya. Apalagi kalau antibodi kita, pertahanan tubuh kita kuat, antibodi kita kuat, insya Allah 14 hari, anggaplah inkubator tubuh kita, dia berdiam, antibodi kita kuat.
corona itu mati dengan sendirinya. Nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau corona datang kepada komplikasi penyakit paru-paru, ginjal, apalagi TBC, tuberkulosis atau AIDS. Penyakit-penyakit menahun, penyakit-penyakit bahaya, penyakit-penyakit kritis. Setelah didiagnosa, antum tidak sadar, antum sudah tidak bisa bernafas. Ada penyakit itu. Kita umat Islam tidak diajarkan takabur. Tapi kita umat Islam diajarkan untuk hidup sehat, untuk bertawakal kepada Allah, beriman sebenar-benar iman kepada Allah, bahwa musibah itu datang atas izin dari Allah. Jadi antum biar pakai karonggoni, jangankan masker begini kawan, antum pakai karonggoni dari kepala, antum tutup besok pakai karonggoni. Kalau betul-betul ini bahaya, saya datang ceramah pakai karonggoni, cuma mata yang muncul begini. Nggak pernah saya pakai tuh. Memang kalau gejalanya sederhana, begini saya mau kasih tahu. Antum terserang virus corona atau tidak, begini. Kalau lidah kita sudah tidak bisa merasakan garam, penciuman kita perokok sudah tidak tercium, tapi jarang kalau perokok nggak bisa kena corona. Apalagi alkoholik, peminum alkohol itu nggak bakal kena corona karena suhu badannya selalu panas. Saya perokok berat. Perokok tidak kena corona, tapi jangan antum langsung besok yang tidak merokok langsung beralih merokok. Saya sudah bilang jangan ikuti. Kalau antum sudah terasa hidung sudah tidak bisa mencium, bau yang ada di sekitar, parfum tidak bisa cium, apalagi minyak kayu putih, Allahu Akbar. Berarti ente sudah terkontaminasi, terkonfirmasi COVID. Nah, pagi-pagi cari jam 10 pagi, tunggu matahari datang. Tengok ke matahari. Insya Allah barang 30 menit di bawah matahari, setengah jam sampai jam 10 datang ke dalam rumah. Kalau sudah berkeringat, antum sudah sembuh. Kembali lagi tergantung kekuatan antibodi, kekuatan fisik. Kalau fisikmu lemah, biar kau berjemur 1 hari di situ. Bagaimana mungkin orang di kampung begini kena COVID? Konsumsi sayur-sayurannya higienis, makanan yang dimakannya semua steril, semua sehat. Sayur-sayuran masih berwarna hijau segar. Bagaimana mungkin? Sirkulasi darahnya, tidurnya tidak lama, bukan di kota seperti Jakarta ramai, paling tinggi jam 9 sudah tidur. Ini belum tidur karena ada tabligh akbar. Betul? Paling tinggi jam 10 sudah rugut, sudah tidur. Penyakit apa yang datang? Nggak ada. Penyakit yang datang itu ada di Jambi. Saya ceramah di Jambi, dijemput. Panitia bilang apa sama saya? Ustaz, nanti tolong dalam ceramah sampaikan apa? Ini ada banyak sekali penyakit di kampung itu. Penyakit apa, Ji? Panitia bilang sama saya, tolong nanti kalau ceramah sampaikan kepada jamaah, berhentilah pencuri sawit dan karet di malam hari. Ah, itu. Ini berarti ada pencuri juga di sini ini. Saya bilang ya iyalah Bu, iyalah Pak Haji. Di dalam Islam ini nggak semua jadi pejabat, maling pun harus ada. Begitu kan? Sedangkan pejabat juga banyak yang dari atas yang ngasih tunjuk sehingga di bawah nyolong sawit, di bawah nyolong karet. Nah, ini yang keempat. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Ini 4 persoalan ini yang akan ditanyakan apabila seorang hambanya berada di pelataran kiamat. Saya alhamdulillah begitu masuk Islam satu keluarga, kami menegakkan Islam, nggak pernah khawatir. Dulu saya digaji oleh Stuttgart, Jerman ketika menjadi rektor, ketika menjadi pendeta, mewisudahkan para pendeta. Di dokumen saya lengkap dalam buku ini. Saya mewisudahkan para pendeta, disupport dengan gaji dari Stuttgart, Jerman. Sekarang saya hidup dengan tidak ada gaji. Apa saya miskin? Enggak. Apa kemuliaan saya jatuh? Tidak. Kalau saya naik di atas mimbar Jumat di masjid, Joko Widodo di bawah.
Kalau Joko Widodo berkunjung ke sini dan Ma'ruf Amin, ini kan dulu kiai yang Rajal satu ini. Dulu beliau kiai, sekarang bukan lagi kiai. Kalau saya tidak pakai masker dipanggil oleh petugas, pakai masker Pak Yahya. Ini corona, jaga jarak. Jaga jarak bagaimana? Dari pertama corona, Pak Ma'ruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh ini kan dalam rangka konser. Konser apa Kiai? Konser apa? Dalam rangka mencari dana corona. Pak Ma'ruf. Ada itu. Bikin konser di tengah masyarakat sedang dikarantina. Masyarakat dikurung, dia bikin konser. Nah inilah, kalau dari Kiai pensiun kemudian jadi pejabat. Anti pejabat, ulama, Kiai, mubalik, pantang untuk merayap ke pintu-pintu pejabat. Apalagi menjadi pejabat. Harga dirimu apa? Antum kalau di mimbar masjid, antum naik di Masjid Istiqlal dari ujung saf ke ujung saf. Ambasador, anggota parlemen, para anggota kabinet, para menteri, bahkan presiden dan wakil presiden duduk di bawah. Yang mulia di atas adalah Kenapa antum rendahkan dirimu, derajatmu di hadapan Allah? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi yang mulia itu bukan presiden, ustadz. Lalu kenapa ustadz dipenjarakan? Karena dicari-cari kesalahannya. Beban Habib Rizik ini sama dengan nabi-nabi di zaman para nabi, dari Adam sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad. Kita doakan supaya Indonesia ini masih panjang waktunya, baru Januari ini. Januari, Februari masih ada 11 bulan ke depan agar ada kebaikan bagi bangsa ini. Berhenti mengkriminalisasi para ulama, berhentilah mengganggu-ganggu sesama muslim. Karena kalau Islam sudah diganggu, Masya Allah, jangan harap ada berkah bagi bangsa ini. Di Pulau Jawa sana sudah gak karu-karuan pertikaian antara organisasi Islam A dengan organisasi Islam B. Ditambah juga dengan ceramah-ceramah para ustadz yang membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan kepada sesama Nah ini juga jangan diundang di masjid ini, akan pecah ini masjid. Ustadz-ustadz ini gak pernah saya dengar kalau bilang sama pendeta dan jemaatnya, pendeta, tempatmu neraka dan jemaatmu. Gak ada yang berani. Cuma berani mengkafir-kafirkan kepada saudara Nah itulah hebatnya generasi ini. Hanya berani kepada saudara, takut kepadamu musuh. Habib Rizik inilah lambang perjuangan umat Islam Indonesia. Artinya apa ibu bapak? Saya sengaja mengungkit-ungkit nama beliau karena saya menantang yang begini-gini. Kita berdoa bersama bagi beliau, karena hanya beliau satu-satunya ulama di Indonesia yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang lain-lainnya tidak. Yang lain-lainnya imanuhum fi amplopihim. Imannya ada di dalam imanuhum fi amplopihim. Nggak percaya sama saya, suruh ustadz-ustadz lain datang di desa ini. Saya nggak pernah tahu mana pengurus masjid, apa nama masjid ini, nggak pernah saya berhubungan. Bayar sekian puluh juta, saya datang. Nggak. Kami sekeluarga, istri dan anak, dimanapun berdakwah, kemana arah angin Allah perintahkan, saya jalan. Di belakang sini Pak Imam bilang, alhamdulillah cuma nonton di YouTube, cuma nonton di TV, ketemu Ustadz langsung. Dianggap saya ini sudah hebat sekali. Kalau dulu antum bertemu saya, nggak sembarang. Kaki saya ini keliling Eropa dan lain sebagainya. Negara Amerika, bahkan sampai ke Jos, Yahudi. Saya belajar di sana lama. Sekarang saya dari desa ke desa. Makanya saya menangis tadi di atas masjidnya. Tidak ada orang. Masjidnya jadi kotor begitu. Tidak boleh. Rumah Allah itu harus diisi dengan suara azan. Nanti ya, kasih tahu ada ustadz sini yang kenal orang di sana. Bilang amanah dari saya. Waktu maghrib berhenti. Ada di Indonesia itu di Kalimantan Selatan, Martapura, tempat saya belajar Islam. Pernah di sana. Waktu saya baru masuk Islam, saya belajar membaca Quran di sana. Apa yang terjadi?
Kalau sudah tiba waktu zuhur, mereka tiup sirine. Pedagang, pegawai, semua komponen masyarakat berhenti bekerja. Karena di Martapura itulah satu-satunya kabupaten yang tidak ada gereja. Kalimantan Selatan, Guru Ijai, Guru Sekumpul. Di sana markas para ulama. Ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya pernah belajar di sana. Begitu tiup sirine, nggak ada kegiatan, semuanya sholat. Kecuali ibu-ibu. Ada yang sholat di rumah, ada yang nggak bisa sholat karena halangan, haid. Anak perempuan saya juga begitu, masih kecil. Saya ajak sholat. Ayo sholat. Umurnya baru 3 tahun. Umurnya 5 tahun. Enggak Pak, saya enggak sholat, haid. Masih kecil-kecil sudah belajar berbohong ya. Karena dia dengar ibunya. Ibunya kalau enggak sholat lagi haid. Kalau saya dulu enggak pakai haid atau tidak masuk. Begitu kan? Masuk gereja maksud saya. Coba perbandingannya secara etika jauh langit daripada bumi. Nih begini nih. Masuk masjid, rapi, mengenakan mukena, mengenakan jilbab, beautiful, bagus, indah, cantik. Ditata sedemikian rupa agama Islam secara estetika, axiology, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Masuk masjid, perempuan enggak boleh gabung dengan laki-laki. Innalillahi. Kalau di gereja, laki-laki duduk sama perempuan berdampingan. Bersentuhan paha pun jadi. Nenek-nenek pakai baju satu tali, padahal sudah mau mati nih. Kalau di Islam tidak, ditata sedemikian rapi, ditata sedemikian rupa. Sana ikhwan, di sini akhwat. Akhwatnya di belakang, ikhwan di depan. Laki perempuan ada saf yang mengatur. Tidak boleh bersentuhan. Suami istri pun bersentuhan, batal wudu. Inilah hebatnya ajaran Islam. Inilah agama yang tertib. Menata sedemikian rupa secara fisik dan psikologis, secara lahir, zahir maupun batin, rohani, jasmania, ditata sedemikian rupa sehingga seorang Muslim sadar bahwa perintah ini tidaklah mudah. Itu, ibu bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Bukan sembarang. Kami ini masuk Islam bukan seperti pisang apa itu, dipotong di tengah hutan pisangnya baru dimasak ditaruh dengan masak karbit. Kami masuk Islam bukan karbitan. Kami masuk Islam mendalami betul apa itu Islam dan mendapatkan Islam ini di tanah Israel. Agama yang paling suci, agama yang paling benar. Bahkan kemarin beberapa hari lalu saya membuka satu artikel, seorang astronot Cina masuk Islam, dikucilkan di lingkungan keluarganya. Kenapa? Karena di bulan, di dalam astronot, di dalam planet, dia sendirian di satu planet, di luar angkasa. Dalam pesawat astronot itu, pesawat luar angkasa, ada bintang yang mengetuk-ngetuk. Dan dia sadar ternyata bintang yang mengetuk itu sudah tersirat di dalam Al-Quran, dalam Quran surah atau At-Tariq. Bintang pengetuk, dia masuk Islam. Banyak kesaksian para astronot hanya mendengar dalam 5 kali suara azan dari bumi. Sunita Williams tahun 2011, angkasawan Amerika, keluarga wanita, woman astronot, seorang astronot perempuan berkebangsaan India dari Amerika. Beliau mendengar 5 kali suara azan dalam sehari. Padahal tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada lonceng gereja berbunyi dari bumi menembus bulan, besok saya kembali ke kafir lagi. Ada nggak kira-kira? Suara lonceng dari Amerika tembus ke bulan. Bullshit. Orang yang keluar dari Islam itu disebut dengan mayyahdillahu fa huwal muhtadin wa mayudlil fa ulaika humul khasirun. Yang masuk Islam betul-betul mendapat petunjuk, namanya muhtadin, bukan mualaf.
Mu'allaf tidak ada dalam bahasa Al-Quran. Cari kalau ada. Yang ada adalah muhtadin. Mu'allaf belum tentu Islamnya betul. Ada yang masuk Islam cuma mau kawin. Hari Senin bersyahadat, hari Selasa murtad lagi. Itu mu'allaf. Kami bukan golongan mu'allaf. Ada yang tanya saya di belakang tadi, cuma saya belum mau nyaut. Sekarang saya jawab. Antum jangan sebut saya mu'allaf. May yahdillahu fahuwal muhtadin. Orang yang masuk Islam dari kafir mendapat hidayah dengan intelektual mereka, itu namanya muhtadin. Orang yang keluar dari Islam karena kecintaan cenderung kepada duniawi, hanya karena Indomie dan beras 1 liter, mereka disebut murtadin. Murtad, muhtad. Muhtad dari luar ke dalam, murtad dari dalam keluar. Dari luar masuk Islam beruntung, dari dalam keluar celaka. Itulah sebabnya ibu bapak, hanya satu penghargaan kita, bukan pangkat, bukan jabatan. Umur yang kita pertanggungjawabkan, iman Islam, iman dan amal soleh yang kita pertanggungjawabkan ketika ajal menjemput kita. Kalau sudah ada rasa takut mati, rasa khawatir dengan hidup, gak usah berpikir banyak, berarti antum belum beriman. Kita kerjakan saja apa yang menjadi kompetensi kemampuan kita. Sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai guru, sebagai pengurus masjid, semua kemampuan itu kita kerahkan, berkahnya nanti dari Allah. Tapi untuk khawatir dengan semua yang kita miliki, jangan. Saya dan istri anak masuk Islam ini tidak bawa apa-apa dari kafir sana. Diusir oleh gereja, diusir oleh keluarga, dibenci oleh semua orang kafir. Adakah saudara muslim yang menolong kami? Hanya Allah. Saya tinggal di Jakarta dengan 10 jari. Biasa digaji dengan gaji yang besar. Kemudian kaget begitu masuk Islam. Kami tinggal di rumah 3x4 cuma berdindingkan triplex. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu, bertanya, mana mobil kita lagi ayah? Di mana rumah kita? Kenapa kita jadi begini? Inilah ujian yang Allah berikan. 4 bulan lamanya kami menderita. Gak pernah terbersit di pikiran untuk kembali ke kampung halaman. Lebih baik berpisah di dunia daripada kumpul di neraka. Alhamdulillah. Saudara-saudara saya sudah berangkat kebanyakan. Bahkan baru 2 hari lalu tanggal 9 kakak saya meninggal dunia. Dia pegawai negeri di Manado. Dulu kepala BKKBN. Suaminya sekda, sekretaris daerah. Ada dilaporkan ke saya. Berpulang, sudah kembali. Nah, sebentar dari kubur sama Iqra kitabaka apa? Binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Ada 2 makhluk yang akan mendatangi mereka, baik dia Islam, baik dia Kristen, baik dia Hindu, agama apapun. 2 makhluk itu wajahnya seram, matanya merah kebiru-biruan, Munkar dan Nakir. Kalau kepada orang Islam jamaah, dia bangunkannya pakai tangan. Siapa nama antum? Ya. Kepada Ismar. Umpamanya malam ini, sebentar pulang dari ceramah ini, antum dijemput oleh malaikat maut di pintu. Tidak usah pucat, biasa saja. Tunggu dulu. Ini saya mau bikin malu nih orang-orang yang bangga dengan organisasi Islam. Antum dicekik oleh malaikat maut di pintu masjid, berangkat ke rahmatullah. Berarti besok kita kuburkan antum, Hirman ya. Anda usah pucat, biasa aja. Tapi ente dengan baik-baik. Biasanya kalau saya kasih contoh begini memang berangkat besok. Kalau camat nggak perlu dikasih contoh karena memang calon mati semua kita ini, camat kita. Ya, antum saja ya. Begitu ditangkap oleh malaikat maut Israel, besok kita terbujur kaku, kita kapani, kita yasinin, kita baca doa, bawa dikubur. 7 langkah kita melayat, datang Munkar Nakir. Ente ustaz atau bukan? Kayaknya bukan ini.
Bukan ya? Nah, kalau bukan, malaikat pakai kaki bangunnya, Mungkar Nakir pakai kaki, Isman bangun kamu. Nah, itu agak kasar sedikit. Apalagi kalau tidak sholat-sholat. Itu kepada jamaah. Kalau kepada kafir, pir bangun pir. Ah, itu diinjak-injak. Kepada munafik ditendang. Kepada ustaz, kepada buya, ini dibangunkan pakai tangan. Ustaz bangun ustaz. Ah, itulah untungnya jadi ustaz. Ustaz yang bagaimana kawan? Iya kan? Bukan seperti Raja yang tadi saya bilang. Oh, kalau itu nggak usah banyak tanya, pak, satu kali terlempar. Baru ditanya oleh Mungkar dan Nakir. Ditanya antum, kalau antum orang Jawa, pakai bahasa Jawa malaikat di sana. Sopun jenengan to? Koe Sudarmono. Iku le surkane. Nah itu kalau Islam. Kalau orang Batak dia tanya margamuna margana. Orang Batak itu. Kepada orang Melayu pun ditanya begitu. Nak kemana? Kepada orang awam pun ditanya begitu. Ditanya dengan semua bahasa. Barulah ditanya organisasimu, Ilman. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah? Antum pasti jawab. Kalau pakai sarung begini, biasanya NU. Begitu antum jawab NU, malaikat langsung bilang, surgamu deh agak ke kanan, lampu merah banting kiri. Ada Alfamart. Sampai bengkok kita cari di isi Al-Quran sini, kalau ada surga NU, ada surga Muhammadiyah, ada Naqsabandiyah, ada Al-Wasliyah, ada Banser, ada Banseret, ada Ansor, ada FPI. Enggak ada organisasi Islam. Makanya kita jangan bangga dengan organisasi Awak tak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Enggak. Orang kunut saya ikutan kunut, karena kunut adalah doa. Orang tak kunut saya pun tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Enggak pernah saya bergabung dengan organisasi Islam manapun. Bahkan disuruh jadi imam solat subuh, jangan harap saya mau. Saya tidak mau imam subuh. Kalau disuruh zuhur sama asar, baru saya mau, karena tidak bunyi ayatnya. Saya tidak mau solat subuh jadi imam, karena saya tahu di dalam masjid ada NU, ada Muhammad. Ketika saya baca kunut, orang Muhammadiyah akan tersinggung. Ketika saya nanti tidak baca kunut, orang NU akan tersinggung. Saya dari luar masuk Islam, tidak mau mengutak-atik organisasi Islam. Silakan ibu bapak pulang ke rumah malam ini, jalankan Islam sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri masing-masing. Nggak usah saling memaksa. Yang penting koridor kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Urusan ibadah serahkan kepada Allah. Orang yang suka menampilkan ibadahnya lebih hebat dari saudara muslim lain, sebenarnya jujur-jujurnya dia sedang menyembunyikan kebusukan di dalam dirinya. Soal ibadah itu bukan urusan manusia. Soal ibadah itu urusan Allah. Kata orang Arab apa? Di keliling-keliling apa itu? Di Ka'bah itu. Apa kata orang Arab? Yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallah ya antum. Kau mampu bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Lakukan ibadah kita dengan kesadaran kita masing-masing. Saya keras berdakwah begini karena saya mengikuti jalur iman Umar bin Khattab. Sama sifatnya. Dua-dua dari kafir, dua-dua mendapat hidayah. Ibu bapak, ini yang bisa saya sampaikan, karena besok acara saya agak jauh di Mahato, di bagian Afrika Tengah itu. Nah ini kan Vietnam Selatan, besok saya ke Afrika. Ya, susah-susah mau sebut kampung ini namanya, salah-salah tadi. Ya, maka saya sebut lebih gampang Afrika Selatan, South African. Nelson di kampungnya Nelson Mandela di sebelah sana, Mahato. Itu nama Jepang juga itu, dekat Tokyo. Itu. Besok jadwal saya 2 di situ, Zuhur dengan Isya. 1 hari 2 ronde. Jadi malam ini kami akan pulang insyaallah untuk mendalami segala macam yang saya sampaikan, perjuangan kami, biodata saya secara jelas. Ibu bapak bisa memilikinya, buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah data-data kepalsuan kitab Kristen. Bagi yang berminat untuk memiliki buku ini, ada di mobil saya, silakan ambil. Ada istri saya yang melayaninya, tapi bayar. Inilah yang kami pakai dalam berjihad, berdakwah. Biodata saya secara lengkap ada dalam buku ini.
Untuk terakhir kalinya kita akan menyedekahkan harta kita, bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau, dan mimbar ini saya serahkan kepada panitia. Saya mau habiskan kopi di belakang sambil merokok. Sebelum pulang saya begitu, ya. Ibu bapak, bagi yang berminat, ada 2 buku di mobil saya. Satu kebenaran Islam yang ini, dan satu judulnya Munafik. Bagi yang berminat memilikinya ada di mobil. Kita berselawat dan kita memberikan kepada saudara-saudara kita.